Silakan Fania. Baik, kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh PJOK terhadap prestasi Cina di Olimpiade. Sebelum kita mulai presentasinya, izinkan saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dengan NIM 164 dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Handika Arif dengan NIM 162. Saya Agam Dinar Alfansyah dengan NIM 166. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Rarjo, NIM 170. Perkenalkan, nama saya Edwin Duratnul Yakin, NIM 201. Perkenalkan, nama saya Andrew Dan Mokon, NIM 183. Perkenalkan, nama saya Mugi Selamat Kurniawan, NIM 186. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ramadana, NIM 194. lanjut. Apakah udah selesai semua? Sudah. Lanjut ke materi, yaitu ke presentator pertama, yaitu Mas Handika. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang PJOK di Cina dan presentasi Olimpiadenya. Jadi, sejak Olimpiade Beijing dicanangkan pada tanggal 8 Agustus, kalangan masyarakat mendesak agar tanggal itu dijadikan sebagai hari olahraga nasional bagi negeri Cina. Pasalnya, tanpa adanya Harnas, Cina sudah lebih matang dalam membangun olahraga. Hasilnya, di tahun pertama, langsung tercatat sekitar 33,9% warga yang berusia 7 hingga 70 tahun melakukan aktivitas olahraga secara reguler. Tak mengherankan, pada akhir tahun 2005, sekitar 37% dari total penduduk Cina yang mencapai sekitar 1,5 miliar rajin melakukan olahraga secara rutin. Kuncinya, program ini menekankan pentingnya olahraga dan kebugaran kepada anak-anak dan remaja yang ada di sekolah. Untuk merangsang setiap anak melakukan satu aktivitas olahraga setiap hari. Belajar tentang dua cara bagaimana menjaga kebugaran dan melakukan tes kesehatan mereka setiap tahun. Untuk mendukung program kebugaran, pemerintah Cina membangun banyak gedung olahraga dan stadion. Bisa dilanjut? Terima kasih Mas Handika. Dilanjut presentator kedua, yaitu Mas Mugi. Silahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan jasmani.
Upaya pembaruan kurikulum tersebut seharusnya diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum dan pengadaan fasilitas pendukungnya. Berbagai saran dan rekomendasi sering diajukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaannya. Pendidikan jasmani di sekolah-sekolah termasuk perbaikan kurikulum, peningkatan kemampuan guru, penyediaan lapangan, dan fasilitasnya. Terima kasih dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Dilanjut oleh presentator ketiga yaitu Mas Iqbal Raharjo. Silahkan. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan materi ketiga. Olahraga dalam lembaga pendidikan di Cina menekankan pada kombinasi olahraga dengan pendidikan kesehatan. Ini berfokus tentang kesadaran olahraga dan mendorong kebiasaan olahraga dalam latihan fisik melalui penyampaian pengetahuan dan keterampilan olahraga. Serta latihan fisik juga memperhatikan minat siswa dalam olahraga, mengembangkan kepribadian mereka dengan mempromosikan lebih dari semua pembangunan mereka baik dari segi tubuh dan psikologi, sehingga dapat meletakkan dasar latihan fisik untuk seumur hidup. Lembaga pendidikan juga aktif melaksanakan kegiatan ekstrakurikulum pelatihan pendidikan fisik yang merupakan bagian penting dari pendidikan jasmani dan ekstensi dan melengkapi program olahraga, hukum, dan peraturan tentang olahraga di institutions pendidikan menetapkan bahwa mahasiswa Cina seharusnya tidak kurang dari 1 jam latihan fisik, termasuk jam olahraga, kelas sehari-hari, dan mereka harus melakukan latihan pagi dan pengaturan latihan saat istirahat kelas, dan mengatur jangka waktu tertentu untuk pelatihan kurikulum ekstra fisik. Hal ini juga terkait erat dengan program olahraga dan kegiatan ekstra kurikuler pelatihan fisik. Banyak pilihan seperti gerak badan, tari, olahraga rekreasi, medis kesehatan, dan olahraga tradisional. Peristiwa minoritas nasional semakin populer di kalangan mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut materi yang terakhir yaitu presentator Mas Andri. Silahkan. Baik, saya di sini akan menjadi presentator yang keempat. Guna memperbaiki mutu pendidikan jasmani, pemerintah Tiongkok menaruh perhatian besar terhadap pendidikan jasmani dan kesehatan siswa. Sejak 6 Agustus 1951, Dewan Urusan Pemerintahan menerbitkan keputusan tentang peningkatan kesehatan mahasiswa di lembaga pendidikan di semua tingkatan hukum. Hukum Pendidikan Republik Rakyat Cina mendefinisikan pedoman utama bagi pendidikan sebagai pendidikan harus melayani pembangunan modernisasi sosialis, harus link dengan kegiatan kerja produktif, dan harus memupuk pembangunan dan penerus dari usaha sosialis dalam pengembangan semua bulat dalam moralitas, intelektualitas, dan tubuh. Pada tahun 1990, Dewan Negara mengeluarkan dokumen Aturan Operasional pada Olahraga di Lembaga Pendidikan yang mendefinisikan tugas dasar sebagai untuk mempromosikan perkembangan kesehatan siswa fisik dan psikologis dan meningkatkan fisik mereka untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dasar olahraga dan mengembangkan kemampuan dan kebiasaan dalam latihan fisik untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam olahraga dan untuk melatih bakat olahraga cadangan untuk negara untuk melaksanakan pendidikan moral dan membantu siswa mengembangkan rasa disiplin dan roh keberanian dan kemajuan pembuatan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Andi.
Di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan terhadap materi yang telah disampaikan, yaitu Olimpiade Beijing dicanangkan pada 8 Agustus. Kalangan masyarakat mendesak agar tanggal itu dijadikan sebagai Hari Olahraga Nasional bagi negeri Cina. Kuncinya program ini menekankan pentingnya olahraga dan kebugaran kepada anak-anak dan remaja yang ada di sekolah. Bahkan, pekan olahraga antar SMA dan universitas tingkat nasional yang digelar setiap 4 tahun jadi ajang seleksi untuk memilih para pelajar muda berbakat olahraga untuk dimasukkan ke sekolah khusus olahraga dan dididik menjadi atlet. Jadi di sini saya selaku moderator akan mewakili teman-teman untuk menutup presentasi pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fania. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Ada yang belum absen, kawan? Saya belum terima absen. Dan Ali Jati Arigato. Mustafa, NIM 174. Arigato. Oke, Zain Ali Jati Mustafa.